Ngapain kau tanya-tanya euro, Mambet? Kata kak, enggak, aku dapat tas cantik. Ngapain kau tanya-tanya euro? Loh, harga tas jualanku itu kan aku ngikutin dolar kak. 19.000 sekarang Mambel. Oh, 19 pas. 19.025. makasih Fani ya. Maires, aku dapat tas cantik. Pasarannya masih harga 3.275 euro. Maires, kayak mana nih Maires? Dapat jackpot aku kak. Ribal. Mantap deh. Maires bisa beli kopi lagunya Maires. 3.000 berapa kak? 3.000 berapa? 3.276 tapi euro bang. Euro lebih kira 3.000 berapa? 3.276. Tas-tasku itu kan kalau jackpotnya aku kan kak. Jadi tas vintage yang autentik yang jadul gitu kan kita ngikutin dolar. Residivis iya sayang. Aku residivis sayang. Bertahu kau. Makanya pemeras betul. Customerku semua kuperas duitnya belanja. Lain kali ada kelas. Betul itu. Kok baru tahu sayang? Cinta. Ada lagi. Jangan komen-komen jangan ujung-ujungnya nangis-nangis ya. Kapan kasih mau dilaporin? Sabar. Saya masih di kereta gimana? Semoga Kakista juga ini ya Sabar. jalan. Tanya sama itu. Tanya sama ini Emma tanya sama Emma kapan Emma? Ya secepatnya. Memang aku lihat secepatnya Yo. kak ini kan. Cuma tadi malam kan aku bilang tadi pagi ya jam 2 itu aku bilang sama dia kan aku tunggu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam etiket baiknya. Nah rupanya dia masang VT. Nah tetap aku akan konsisten dengan ucapan aku 24 jam. Dia pasang VT permintaan maaf. Enggak, etiket baik itu ya terserah dia mau seperti apa. Dia lah yang berpikir. Gak apa-apa Tapi kalau dia nambah pasal loh. Sebentar nambah pasal. Dia pasang video aku. Dia tulis tentang Agus lah, tentang inilah itu. Ini nggak ada kata maaf lah, nggak usah. Tetap aku kan konsisten sama ucapan aku 1 kali 24 jam. Nah dia biar aja seperti itu. Biar dia apa-apa yang mau dilakukan dia kan. Karena aku udah bilang. Intinya tadi dia sudah menangis. Kan begitu. Dia sudah tahu bahwasanya Kak Sil, kami tahu keberadaan dia di mana, posisi dia di mana, usaha dia di mana, dan bahkan koordinasi dengan Polres Manado sudah, ya kan? Dia di Manado, Bang. Dia di Manado, kemudian usaha dia kami tahu di mana, semuanya sudah kok, sudah dia makanya dia nangis ketakutan kan? Dia mengatakan jangan rusak serang aku aja, jangan usahaku dan bla bla segala macam. Kan poinnya nggak di situ, poinnya di mana dia harusnya berpikir terlebih dahulu apapun problem dia lah, entah dia itu ketakutan usahanya nanti bangkrut atau nanti dia ketakutan malu atau seperti apa atau ekonomi dia takut nanti di penjara dia nggak bisa cari makan, terserah dia mau berpikir apa, tetapi sebelum dia melakukan hal tersebut kan harusnya dia berpikir terlebih dahulu, ya kan? Itu resiko dia. Jadi kalaupun dia nangis bla bla segala macam, dia harus tahu loh. Ini misalnya kalian ini dapat support deh, ya kan? Kalau misalnya orang tersebut atau kawan kalian posisinya jauh dan kalian salah, juga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membantu juga sebenarnya. Iya. Jadi bertanggung jawab itu ya kita yang bertanggung jawab. Kayak misalnya nih kalian bela Nikita Mirjani kan, nah kemudian kalian menghina orang, ya kan, menghina pihak RG atau apa gitu kan, ngata-ngatain, dilaporkan sama RG. Nikita juga nggak bisa membantu. Bener. Begitulah konsepnya. Jadi hati-hatilah kan begitu. sedikit Apalagi tadi menambahkan
Apalagi tadi malam aku lihat live-nya di Kasil ya, atau di Abang Strike, yang dia akhirnya ribut sama Kavista, yang awalnya dia mau jedut, kalau nggak salah jedutin, mau jedutin Kasil atau apa sih tadi malam itu. Iya betul betul. Kasil ngomong Iya gini, kak. gue jedutin kepala lu ntar gitu. Nah, Digituin dia Kasil, datang dia malah bilang, balik gue juga kan. bisa jedutin kepala lu, digituin sama dia, nggak sopan ngomongnya. Nah, Nah, jadi sementara dia tahu Kasil itu ibarat kan gini, kita mungkin Kasil lebih tua dari kita atau dari dia, bisa kan? Maksudnya nggak usah dibalas-balas gitu loh. Udah tuh apalagi Gini, ngomong kayak gitu kan nggak nggak sopan. Bella, aku mau nanya sih, dia umurnya berapa emang ya? Si Myres ini ada yang tahu nggak sih umurnya berapa? Bebet. Bebet ya. Mana dek? Mungkin di bawah 30 deh kayaknya. karena Tapi begini ya. ngomong sama Vista, abang seperti ini, abang seperti ini katanya. Abang lah bang. Kenapa dia sudah melanggar? Karena begini. Undang-undang ITE pencemaran nama baik. Ya kan dia berunjuk kepada fitnah, tuduhan, ya kan dan yang lainnya itu tadi. Nah, dia kan beralibi membela diri dia bahwasanya eh, aku itu mau Kak Sil minta maaf karena Kak Sil Iya, sudah menyebarkan hoax, Kak benar. Sil sudah menipu, Kak Sil sudah berbohong kan begitu kan. Nah, dia bisa tidak membuktikan kalau Kak Sil berbohong? Itu dulu nanti yang akan ditanyakan. Nah, udah itu Tidak bang. bisa. Satu lagi. Di Ini situ bela kena. pribadi ya. Ini bela pribadi ya. Bella tidak pernah, maksudnya mungkin Kasil ada berkata seperti itu. Tapi nggak hanya Kasil yang buat statement seperti itu. Dan bahkan ada yang buat VT bahwasannya penangguhannya itu disetujui dan udah terjadi. Itu ada loh beberapa orang yang udah buat video itu. Dan kenapa dia harus menyerang Kasil aja? Iya, makanya si Mayres ini, apalagi tadi kan sudah ada orang terdekat dari Nikita atau timnya Nikita tadi kan sempat datang ke komalnya Kak Sil, Bang siapa tadi Mochi atau Momodi kan. Dia mengatakan bahwasanya ketika Kak Sil mengatakan Nikita akan penangguhan penahanannya itu diterima, kemudian sekarang lagi diproses, kemungkinan malam ini atau besok dia akan pulang. Betul ternyata. Betul ternyata. Betul. Jadi Nikita posisinya saat ini lagi di rumah dan dia pada saat itu Kak Sil ternyata benar kan ucapannya. Karena Kak Sil dapat informasi dari orang yang memang terdekat dari Nikita Mirjani dan ingin membagi kebahagiaan lah kan. Nah, Artinya sekarang balik ini lagi ke bang, Mayres. Balik lagi ke Mayres. Dia tidak bisa membuktikan ucapan Kak Sil itu berbohong. Misal dia punya data, ya kan, atau dia datang langsung ke lapas, ya kan, memastikan itu, ya kan, dia mendapatkan konfirmasi langsung. Misalnya dia mau menjenguk Nikita Mirjani, ternyata Nikita Mirjani masih ada di lapas. Pas ada bukti dia kak, bisa dia untuk melakukan itu. Tetapi masalahnya di sini dia melakukan fitnah, dia melakukan pencemaran nama baik. Niat jahatnya mensreanya itu kena di mana dia itu ke komal sana ke sana, bukan cuma satu komal aja tapi ke sana kemari dengan bicara hal yang sama, bahkan menyerang Kak Sil secara langsung. Di situ mensreanya kena, niat jahatnya di situ, pencemaran nama baiknya kena di situ, penghinaannya juga kena di situ. Itu makanya saya katakan Mayres dalam ini, dalam kau dalam. bener-bener. Lagian ya Kak Bang, lagian apa ruginya dia itu apa lo dengan statementnya Kak Sil gitu tuh? Ruginya apa lo sampai dia kok repot-repot ke komal-komal seperti Rugi, itu? Itu ruginya ruginya apa itu dia ini lo? Rani. Aneh lo. Ruginya itu karena followersnya 80 juta. Itu loh. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada followersnya yang 80 juta itu. Ya, tapi kan nggak harus nyelekin Kak Sil dong gitu. Dan kalaupun nantinya si Mayres jadi terpidana, tenang, ada si Bi nanti yang tanggung karyawannya. Gimana Bi? Nah, Ada kemarin kalau nggak salah, Dia yang buat minum kok, nggak ada itu karyawan, dia yang mengelola itu udah. nah maaf nih, kalau nggak salah kemarin Bang Strike
ada yang maksudnya ngaku ya kalau siapa yang buat pernyataan pertama gitu. Ada nggak sih? Kayaknya aku ada denger deh kemarin. Iya, Bang Fly kan bilang Iya, iya. Kak Sil itu dari Bang Fly gitu. Tapi Bang Fly itu di room sebelah jadi dibilang TOLOL gitu loh. Gini Itu loh, aku mau itu dengarnya. pernyataan dari Pasang siapa, badan, mau pasang itu dari badan sesuatu hal yang memang tidak benar gitu. enggak, mau itu dari Kak Sil pertama kali pun ya, kemudian menyebar masalah. Yang jadi pusat masalahnya ini kan, Maires ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Mensreanya dapat, dia memfitnah kan gitu, menjelek-jelekan. Itu mensreanya di situ. Kalau terkait dengan Kak Sil sumber dari di mana informasi itu menyebar, itu nggak masalah. Tetapi ketika kita itu dalam mengkritik atau kita bertanya atau kita mau konfirmasi, itu jangan sampai kita menghina, kita memfitnah, itu nggak boleh. Iya benar. Tapi aku semalam itu yang lebih sakit itu ketika dia ngomongin Kak Vista loh, itu Kak Vista loh. Ih, sakit bener saya dengernya, saya di bawah kan. Itu Kak, itu Kelihatan itu ibaratnya dia. itu luar biasa. Itu udah Mulutnya pelecehan banget itu. Iya, iya. Kak Vista itu siapa loh? Gitu loh. Ya, mohon maaf ya, kayak dia artis sampai dibegitukan sama, mohon maaf, orang-orang kayak dia itu tuh kok terlalu berani amat gitu. Sampai OTK-nya di bilang, mana gitu, sampai OTK-nya dia. sampai dia bilang LO Iya. NTE Anak tuh itu sampai dia tapping dapat di bawah. bukti dari Aduh, kok mana? sampai itu apa bilangin LO gitu kan. Tak terangin banget di bawah itu. Biar kalau ada mau laporan kan ada tuh Ya, tapping. semoga Padahal ini loh, kan dia bilang kayak gitu tuh. Dia bilang LONTE. Padahal dia Iya, dokter dan LO tahu. sarjana hukum loh. siapa? Dia dokter dan sarjana hukum. Siapa si Maires? Iya. Mana bukan Dr. dokter Maires deh tuh. SHMH. Kak, maaf nih. Ayus, Kalau Ayus kamu yang jelas Yus, kamu ada berpendidikan, bukti dia bilang statement kayak gitu Yus, nanti kamu yang dilaporin balik lu Yus. Silahkan laporkan. Kak Ada Ayus, bukti maaf nggak? nih. Kalau memang dia berpendidikan, Ada buktinya. kalau dia memang berpendidikan, dia tidak akan seperti itu. Apalagi sama orang yang lebih tua dari dia. Nih maaf nih, walaupun nggak lebih tua atau di bawah dia atau berapapun itu umurnya, tidak boleh dia berbicara seperti itu. Iya, kalimat seperti itu nggak pantas diucapkan loh. Dia lahir dari perempuan loh. Dia Dia lahir dari laki-laki. ibu loh. Dia itu laki-laki loh, bukan perempuan. Kalau perempuan bacot sama perempuan ya lain cerita. Ini dia laki-laki loh, ngomong ke perempuan kan nggak wajar seperti itu. Iya. Nggak Kan aku pantas bilang banget tadi loh omongannya. di komal tetangga aku bilang kalau gua berantem sama perempuan mending gua tinggalin. Mau dibilang gua salah, mau dia bodo amat. Daripada gua ribut, sama aja gua perempuan dong. Kalau gua ribut sama perempuan, aku gituin sama dia. Makanya dia kan nggak ini. Kalau orang yang waras tersindir itu Bang Aryo. Tapi sayangnya dia Makanya tidak. aku ngomong itu tadi di komal sebelah kan banyak tuh yang suka berantem sama perempuan kan di situ, bukan yang satu gitu loh. Jadi ya biar saling ingetin aja kita. Makanya dia tuh kalau orang berpendidikan nggak bakal seperti itu. Tapi kasus Nikita ini ya jujur aja ya. Banyak banget loh yang pada ribut-ribut loh gitu. Antar sesama pendukung juga pada ribut sampai telepon telepon konfren gitu tuh. Aduh aku miris bener loh. Kenapa sih apa kita kan sama-sama pendukung gitu loh. Ya udahlah, kita bersatu aja gitu. Jangan sampai malah kita melukai sesama pendukung gitu loh. Tapi Kak, kalau menurut Bella ya, kalau kita sesama pendukung itu tidak akan ribut. Kecuali kalau kita berdiri di dua kaki. Nah, itu mungkin ya karena salah satu di antara Nah, mereka itu ada yang contohnya ya berdiri udah Kakak tahu kan di contohnya dua siapa tempat. yang kita lagi bicarakan ini. Dan dia niatnya tujuannya bukan untuk Atau Bang MA untuk menyuarakan keadilan kan Bang, maksudnya untuk bukan dengan dukung murni tapi ada embel-embelnya. Betul. Impak. Iya, Ini dia pansus pasti yang pansos. betul, setuju aku Bang MA, setuju. Iya kan, embel-embel tadi itu yang memang ada karakter NPD-nya gitu loh. Dia pengen dinotis, dia pengen terkenal, dia pengen naik namanya, dia pengen ya begitulah. Itu yang membuat dia itu terganggu.
Itu yang membuat dia Lu kalau kepengen naik namanya atau apalah itu, harusnya kan dia lebih nunjukin setianya ke Nikita dong, kalau memang dukung Nikita, bukan malah ngerecokin gitu, bukan malah dia ada di dua tempat gitu loh. Seharusnya kan begitu. Nah, udah kelihatan kan kalau di orang-orang yang kayak Makanya kan gitu. Jadi Makanya kan aku bilang kayak gini. Dia bilang kan aku yang mau nyari follower kan gitu. Nanti gue viral yang gini-gini. Yaudah. Sekarang ya aku balikin lagi biar lu viral, biar makin banyak dikenal orang banyak, mungkin biar banyak lagi followernya, kita laporin. Itu aja kan, gampang ya kan? iya bener. Benar tapi banget. jangan berharap Terus kami biar lapor, ada kami jerak. videoin gitu. Enggak, kami nggak mau gitu. Kayak nanti di kantor polisi kami videoin, enggak. Nanti bikin senang kau kan, Bang? Ya udah cocok itu Iya. dilanjutkan. Tapi Bang Aryan, tapi Kak Vista memang udah ini kan, udah fix mau laporin kan, yang kalau Kak Sil Harus. ya, yang Kak Itu Vista harus. udah lanjut ya. Itu harus. Iya. Itu harus. Jadi gini Bang, buat pelajaran yang lainnya supaya Iya. next time itu yang lainnya lebih berhati-hati saat Kalau dia nggak mau ngelaporin ya aku ya diam aja, udah aku diamin aja si Vista, capek lah. Itu ngeri loh, bahasa itu bahaya loh. Selamat Iya. sore semuanya, maaf ganggu. Halo Cici. Aku merasa terpanggil nih soalnya nama aku di tag sama si Sil. Ini siapa ya? Yang Sil itu yang mana ya? Yang namanya Sil ya? Ini HP ya. Yang namanya Sil yang mana ya? Secokap. Dia tag gua, gue kenapa lagi Kak? Ada apa? Gue lagi di rumah sakit cuy, lagi sakit cuy. Bawa-bawa kasus Agus coba. Gila kan? Kenapa dia? Kenapa? dia bawa kasus Agus Ci. Coba teman-teman ceritain si Maire. Dia tahu. Pengen tahu aku. Kenapa sih? Tadi aku sempet tadi kan si kakak ngetek ya. Jadi aku coba buka, aku coba baca ini itu segala macam. Tapi untuk secara kronologis pastinya kayak apa sih kok sampai orangnya bisa kayak begitu? Kenapa emang? Jadi biar nanti aku bisa Coba ngomong. Emma ceritain dulu, aku Jika aku yang cerita ya. potong nih. Boleh. Oke, ini aku ceritain aja gini. Kita ada dalam komal nih kak, semuanya ya, Cia. Jadi siapa namanya si Peres itu tadi, dia Namanya sebelumnya Peres? sudah sering Maires ID. Oh, Maires ID terus? Nah, cuman aku manggilnya Peres saja, ngapain ya kan? Oh. Jadi gini kak, dia itu di komal-komal, begitu banyak komal-komal, dia selalu menyalahin dan memojokkan Kak Sil atas VT yang Kak Sil buat. Dan dia minta buat Kak Sil agar meminta maaf ke publik atas VT-nya itu, dia bilang bohong, hoak lah atau apalah sebagainya. Gitu loh kak. Jadi singkat cerita di komal, masuk lagi lah dia, ketemu dengan kita Terus? ya kan, sampai sebenarnya dia yang membahas-bahas profesi Kak Sil seorang pengacara, ini kan nggak boleh juga kan, gitu. Jadi ya pada kesel lah sama dia. Kak Sil juga sampai bilang, gua jedutin juga lo kepala lu, digituin kan. Dia bales lagi, gue juga bisa ngejedutin kepala lu, digituin kak. Baru Vista nyambut lah. Sakit aku. Terus? Hmm? Ya terus. Jadi sampai Vista juga ngomong, lu bodoh lu ya, bego lu gitu kan. Akhirnya sampai ada beberapa kali bahasa, akhirnya dia keluarin lah ucapan, lu bilang gue bego daripada lu LONTE katanya kak. Oh, terus? Lu lihat cara berpakaian lu aja gitu, bulu mata lu, sampai dia gitu-gitu ngomongnya kak. Baru sampai ngobrol sama siapa lagi, ada Kak IP atau siapa gitu. Kak Samira juga ada kayak situ. Dia ngomongin entah apa aja lah. Banyak nggak inilah. Pokoknya yang ngomong di situ yang lawan dia maki semua balik dengan bahasa-bahasa yang lebih parah gitu. Sehingga ya udah dari harusnya lu balas lagi dong. Lu juga bodoh. Kok putus? Tapi mungkin Gitu loh. dia di lingkungannya juga mungkin udah biasa dengan kalimat-kalimat itu kali Bang. Makanya dia lancar jaya banget semalam ngomong itu.
ya kan? Kayak nggak ada Iya. beban rasa gimana gitu tuh nggak ada, itu berarti udah biasa itu dia tuh di lingkungannya juga Bener, begitu. bener. Biasanya ke bawah ya, Kak. Iya, kita emang di sosmed ya, tapi kadang pribadi kita di dunia nyata itu eh, sering tergambarkan loh ketika kita ada di sosmed, ketika kita berstatement, ketika kita lagi marah-marah gitu kan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya itu ada juga itu salah satu gambaran dari pribadi kita di dunia nyata. Nah, apalagi kayak Bang Ayus tadi kan bilang bahwasannya dia ibaratkan orang berpendidikan lah. Aku nggak mau sebut profesinya yang kayak Bang Ayus bilang. Kalau orang yang berpendidikan, yang punya, yang makan bangku sekolahan, ibaratkan gitu ya, kasarnya, nggak akan buat statement itu, apalagi melawan perempuan. Apa itu dia laki-laki kan, gitu loh. Dia ngomong sama itu sama Kasil sama Kavista, apa pantas gitu loh. Itu aja. Terus Jadi kapasitas dia ini siapa? Dia ini siapa sih? Netizen, artis, pengacara atau apa sih profesinya? Netizen dia lah kan. awalnya nggak dukung ini sih Ini Kak. Kak, Ki. posisi dia di situ ikut dukung NM. Cuman nggak tahu lah ya dukung NM atau apa enggak, semua kasus juga diinin sama dia kok. Intinya atas dasar apa dia menyuruh Kak Sil klarifikasi atau meminta maaf ke publik itu loh. Dia siapa? Apakah dia adiknya NM atau anaknya NM? Enggak kan? Lah terus kenapa kalau urusannya Kasil ngomong kayak gitu sama dia? Itu dia. Maksud aku gini loh Kak. Kenapa harus Kak Sil? Begitu banyak orang yang buat VT di luar sana, kenapa nggak itu aja lu gangguin? Betul nggak sih? Lalu viti-viti gue juga selalu ngomong Nikita bebas. Kenapa urusannya apa sama orang kalau gue mau ngomong Nikita bebas? Itu dia. Setuju makanya itu Kak. Dia apa Keluar coba? bahasanya seperti itu. Hak dia apa? Kalau memang dia pendukung NM yang benar-benar berdiri sesuai ya, apa salahnya sih mengaminkan atau mendoakan aja? Iya. Pun dia Yang merasa lainnya juga tidak senang loh, yang lainnya mengaminkan gitu loh. Nah, gini Iya. bukan nih. Dia tuh lupa tadi Kalau malam itu bikin makan kalau kurcaci. bikin amit kalau bikin amit-amit nih, maaf ya, kalau Niki meninggoy itu hoax ya, orangnya nggak meninggoy lah. Ini kan memang lagi proses persidangan, belum tentu juga dia dipenjerong, belum tentu juga dia kena hukuman ya. Kalau misalkan kita sebagai pendukung ngomong bebas lah, gue sering ngomong kok Nikita bebas, nggak bermasalah. Tuh masalahnya apa? udah itu Kak, udah itu Eci. Jadi kalau memang dia ibaratkan ini, kenapa nggak dia DM aja Kasil Nah, iya. secara Harusnya pribadi? tanyain kayak apa kayak ya. Iya, Ngomong baik-baik gitu. konfirmasi aja secara pribadi sama Kasil. Gitu loh. Kenapa harus dikomal-komal dia pertanyakan? Kemarin aku lihat, memang aku dengar sendiri dia ngomong nyindir Kasil banget di komalnya Kak Sevi. Tuh dicecer banget sama dia. Kasil harus bertanggung jawab atas statement Kasil. Sampai Kasil juga nggak bisa. Gitu. Kita mau Begini gitu. deh, statement yang dilakukan Iya, iya. Kasil ini emang merugikan siapa? Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Siapa yang dirugikan? Ya sudah, urusannya apa? Orang Kasil tidak berkata jelek atau tidak Dia berkata jawabannya buruk. tahu kenapa, Mak? Saya sebagai konten kreator, saya sudah membohongi follower saya. Konten kreator That's the apa? point. Follower cuma 7.000 perak begitu. Jangan kayak gitu dong Ci, kasihan dia udah rela Abisnya dimaki-maki. kepencet. Bukan loh, Mak. Masalahnya kita aja yang begini kagak suka sohor ya, Mak ya. Namanya kita kan suka gini loh, namanya kalau lu berkonten kreator, apalagi lu bergaul dengan orang-orang konten kreator, lu harus tetap tahu namanya attitude. Gue aja yang begini aja, gue masih menghormati sama Mambel semuanya. Kita terus punya attitude tahu. Jangan lu ngadi-ngadi lu mengatakan lu konten kreator terus lu apa yang lu omongin tuh selalu bener gitu. Harus lu bisa jaga attitude lu. Jangan kayak begitu lu mentang-mentang konten kreator terus lu seenak lu, nggak kayak begitulah konsepnya. Harus menjaga namanya attitude biar lu juga bisa dihargain. Kalau permasalahan misalkan Kak Sil mengatakan
ibaratnya nih ya mengatakan bahwa si Nikita Mirzani bebas atau mungkin masa penangguhan penahanannya di ACC, ya masalahnya apa? Biarpun tuh sekarang meleset belum terbukti, belum terwujud lah. Siapa yang dirugikan? Gak ada yang dirugikan kok. Ngapain harus melakukan permohonan maaf? Beda cerita ya kalau lu ngaku-ngaku ya sekarang fansnya Nikita Mirzani tapi lu dibeong sama geng sirkus. Makanya lu suruh orang minta maaf. Ya kita kan nggak tahu. Soalnya kan banyak banget orang-orang ngaku-ngaku yang ngedukung Nikita Mirzani tapi ternyata palsu. Ada yang dibeong tapi seolah-olah di depan ngedukung banget. Seolah-olah ngedukung biar dapat followersnya banyak tapi ternyata jadi cepu. Banyak banget. Emang. Nah, gini loh Ci, maksudnya kalau memang dia konten kreator ya, apalagi yang sejalan sama kita misalnya. 8M dari mana 8.000? Nah, kenapa kalau dia ngomong nggak kayak DM gitu, dulu Mak, Kak kau Sil? nyindir Kak aku, Sil, Mak. Kau Gua nyindir tahu aku, aja dari Mak, kalau Kasih kayak gitu, gue. Mak. Kalau nggak gue nggak ngerti dia siapa. Enggak lah, Kak mungkin Sil, dia biar merasa dilihat orang hebat loh, bisa iniin Kak Sil. Oh, sampai Kak Sil minta maaf kan, mungkin dia berpikirnya, oh gue hebat banget nih seorang Kak Sil, gitu loh, seorang lawyer hebat. mendengarkan omongan dia Oh, gitu minta ya. maaf sama gue gitu, mungkin niatnya dia kayak gitu. Makanya dia Ya sholat udah nanti gua kasih dia obat cacing. Nanti biar makan obat cacing malam mau tidur dia ya. Bang Tapi MA, jujur, aku gimana paling sakit kalau hati ketika dia ngomongin Kak Vista itu, sumpah aku nggak terima banget itu. Aku di Bang bawah MA, itu kan nyimak. gimana kalau Kak Vis, kita kan si Kak Bang Vista MA juga tahu diomongin tuh nih, Kak Vista. Kak Vista Kak dibilang Vista diomongin LO. begitu. Dibilang LO Ya Kak Drama. Allah. Dibilang Ya jelas-jelas LO, Allah. Ci, LONTE. Ya jelas Allah banget. lu Kak Vista, gue kan udah kenal sama lu. Kalau gue jadi lu ya Kak, gue cari, gue jambak Kak, gue jambak rambutnya Kak. Gak usah kayak gue Kak, nyamperin si Irwan Kak, kabur orangnya Kak. Gue biarpun rakyat jelata begini, udah kemau udah nyamperin Kak. Udah lu samperin, lu jambak Kak. Udah Kak, gue malah jadi kompor. Kan lu tahu Ci, drama halu kompor, jangan gue jadi lu jambak dijambak, Kak. jangan dijambak, langsung laporin aja lebih Ya bagus. udah lagi diproses kan. Biarin buat pelajaran, diproses Gak bisa aja. ngelaporin begitu tuh susah, apalagi cuman ngomong LO atau gak pakai inisial susah. Orang kayak gitu mah nggak Enggak. Itu langsung loh Kak Drama. Langsung. tapi kan langsung LO apa ada udah sampai Iya, langsung. Udah Langsung di formal. berkali-kali. Lu kayak LO gitu loh. LO doang apa Lengkap. LONT ini aku nggak mau nyebut aja. Pokoknya oh iya, lengkap. Ya udah Kak Vista. Ya udah, laporin plus langsung tonjokin. Seru itu. Ada tuh, ada nyebutin nama lagi. iya nyebut nama juga. Tuh. Kak Vista kan Makanya sekarang dia kan nggak udah ada. berpikir dua kali, nggak berpikir gitu loh. Kalau mau ngomong kayak gitu tuh kok nggak berpikir dulu gitu loh. Kita se-emosi apapun ketika berantem dengan orang lain di komal, kita tuh otaknya Rame kan. Jadi yang nonton banyak ini. Iya enggak. Gue kalau jadi Kak Vista ya, udah gue laporin, gue toyor. Apalagi kan sekarang Kak Vista, bodyguardnya dugong tuh kan, si Elsa kan. Kurang apa lagi coba? Kalau gue jadi si Kak Vista, udah samperin langsung. Ya, kan Bang Aryo tadi bilang, Ci. Ibaratkan Bang Aryo udah ingetin untuk ibaratkan semua yang dengar itu ngedukung Kak Visa untuk ngelaporin gitu loh. Karena berkali-kali, nggak hanya sekali dia ngomong. Tapi kalau gue mah gimana ya, sukanya nabok sih ya dibanding laporin. Elegan aja sih, kita tuh elegan. Kayak Mambel tuh, keren tuh Mambel tuh. Cucok. Orang kayak begitu tuh apa ya, menurut gue tuh lucu aja sih. Maksudnya kalau kalau tidak ada yang dirugikan apa sih masalahnya gitu loh. Nggak usah dipermasalahin, nggak usah dibesar-besarin lah. Kayak gitu. Ngapain dibesar-besarin? Kalau lu memang namanya pendukung, ya lu buktikan lah kalau lu tuh pendukung. Jikapun sesama pendukung lain pun, biarpun mereka ada sesuatu pengharapan untuk misalkan masa penangguhannya itu bisa diterima. Gue juga sering kok bikin konten, gue ngomong kok gue yakin Nikita misalnya bakal bebas, penangguhan
akan keterima. Biarpun secara realnya sekarang belum juga, ya kenapa? Masalahnya apa? Ya, yang menghujat gue adalah orang-orang yang tidak mendukung Niki, itu masih wajar. Tapi yang mendukung Niki tidak ada yang menghujat gue. Tapi kalau lu bilang mengatakan lu mendukung Niki dan lu menghujat sesama mendukung Niki, itu aneh menurut gue. Makanya kata Kak Sil semalam loh, Ci. Kata Kak Sil semalam kan, Kak Sil bilang, jadi dipertanyakan nih keseriusan dia dukung Nikitanya gitu kan. Gitu soalnya dia. Kalau dukung dari hati itu tawuran, nggak gue bakal doyan begitu. kali gue tawuran Wakanda Bakal kemarin frontal. aja, orang gue tawuran, gue sampai di yang gue lawan tuh ketua ormas atau apa itu yang di tempatnya si Irwan, kagak bisa masuk gua. Enggak, maksud gue gini loh, gue tuh kemarin juga bikin VT seputar tentang masa penangguhan penahanan yang gue bilang yakin diterima, pasti diterima. Jikapun agennya ditolak, yang menyerang gue adalah orang-orang yang berseberangan sama Niki, itu masih wajar. Tapi rata-rata yang tidak berseberangan, yang dia mendukung si Niki, mereka tidak menghujat gue sama sekali, malah mereka mendukung gue. Jadi kalau lu ya sama, apalagi lu mengatakan mendukung Nikita Mirzani, tapi lu masih bisa mengatakan hal jelek sama orang yang memberikan dukungan ke Nikita Mirzani, lu ini perlu dipertanyakan siapa gitu loh. Kalau Lu dari ini dukung siapa? dari hati, kayak kita ini kan dukung dari hati, Kak. Makanya tuh kita mendengar statement Kak Sis begitu, kita aminkan gitu loh. Kita aminkan karena kita dari hati, nggak ada tujuan apa-apa, nggak punya tendensi apapun mau untuk viral atau apa, itu nggak ada. Intinya kita dukung Nikita, gimana Nikita biar bebas berdoa dan sebagainya kan gitu. Dengan kita sering di Komal ngebahasin Nikita, itu kan sebagai salah satu upaya kita kan untuk membantu Nikita kan gitu sih, menyuarakan suara kita kan gitu. Lah kalau yang frontal dengan statementnya Kak Sil, ya patut dipertanyakan. Itu sebenarnya gimana dia, tujuannya apa, tendensinya apa dia selama ini bilang dukung-dukung Sekarang Nikita. Erna, gue tanya sama lu ya Erna ini ya. Lu sudah ngerasa yakin bahwa penangguhan penahanan Nikita bisa ditolak? Lu ngikutin sidang nggak, Erna? Itu kan belum dijawab. Itu kan belum dijawab loh. Itu kan masih dirundingkan sama pihak hakim. Lu dengerin nggak kemarin sidangnya? Gitu loh. Sekarang kalian ya, ini tuh bukan masalah hoax atau tidak hoax. Permasalahannya, apakah itu sudah benar-benar ditolak hakim untuk masa penangguhan penahanannya? Kan belum. Itu kan masih dipertimbangkan sama hakim. Gitu loh. Itu kan masih dipertimbangkan sama hakim. Makanya kalau kalian nonton sidang itu disimak baik-baik, didengar baik-baik, diikutin. Kalau lu memang pendukung, lu akan mengikuti setiap sidangnya. Lu akan tahu apa setiap perkataan yang keluar dari mulut hakim, jaksa, terdakwa, pembela Nikita, kuasa hukumnya. Gue nyimak, jadi gue tahu yang dimana si JPU-nya mau minta tolong ke hakim untuk biarpun gue nggak ngerti tentang persidangan ya, karena gue bodoh hukum, gue kasih tahu, tapi gue menyimak yang dimana si JPU-nya meminta kepada hakim supaya dibikinin untuk surat pemanggilan kepada PATK, sedangkan PPATK sudah 3 kali diundang tapi alasan dengan negara, sampai si hakimnya bilang si JPU disuruh baca KUHP. Jadi setiap persidangannya gue pun menyimak dan gue mengikuti. Jadi kalau kalian mengatakan masa penangguhan penahanan Nikita ditolak, dari mana ditolaknya? Itu kan belum diputuskan masa penangguhan penahanan. Masih dipertimbangkan masa penahanannya itu. Paham nggak kalian? Gitu loh. Jadi hal ini tuh tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dipersalahkan dengan A dengan si B atau si C. Ya.
Jika kalau nantinya itu benar dan Nikita mendapatkan masa penanggung penahannya di ACC, lu mau ngomong apa? Ayo. Orang jelas-jelas belum ditolak kok ini. Belum ditolak sama sekali sama hakim. Jadi lu orang ya, jangan langsung memutuskan sepihak bahwa ini ditolak. Orang belum tentu ditolak kok. Orang Nikitanya juga lagi masih sakit. Dia harus berobat ke dokter. Dan ada kemarin yang nonton langsung di persidangan, juga bilang dengan jelas banget, hakim bilang masih dimusyawarahkan bahasa. Iya, justru Bahasanya makanya hakim. didengar. Kalian itu makanya kalau pakai kalau misalkan dengerin sidang itu dari awal sampai habis pakai kuping, jangan pakai dengkul. Gitu loh. Ini yang ngomong yang hadir langsung di persidangan. Nah, sementara yang bilang ditolak ini cuman hanya dari live-livean, dari narasi-narasi yang Ya mau narasi lu datang online. persidangan langsung berarti lu nggak nyimak. Lu datang persidangan itu nyimak sidangnya atau pingin nge-live-nya. Makanya Patut dipertanyakan, makanya kalau ngedukung itu dari hati. Jangan ada ngading aling-aling. Makanya kenapa gue selalu independen dengan diri gue. Gue gak pernah datang ke ruang sidang. Gue pun cuma hanya up-up VT. Gue tidak mau masuk-masuk ke koma lagi. Karena gue tahu. Gitu loh. Orang-orang ini itu dukung Nikita itu tuh gak semuanya 100% itu dari hati. benar. Ada yang memang dari hati. Tapi memang ada yang memanfaatkan momentum. Ya, Setuju. setuju banget sih. Bener deh. Jadi kalau gue secara pribadi mau gue dibilang apapun bodo amat gitu loh. Karena gue tidak pernah memanfaatkan apapun. Gue maaf nih ya, konten apapun naik, boleh dicek. Nggak harus konten Nikita pun naik, boleh dicek. Itu aku akuin deh, bener. Buat yang siapa tuh tadi itu yang konten kreator apa namanya, Meisar ya? Meisar ya namanya ya? Maires. Mayres. Maires. Kalau misalkan lu meninggoy, gue masukin konten asal lu meninggoy ya, Maires. Viral di tempat gue. Yakin? Iya, Maires ya. Ya lu jangan meninggoy dong. Lu jangan meninggoy tapi Maires aja yang meninggoy. Nggak boleh dia, tunggu dilaporin dulu. Iya dilaporin dulu Iya Ci, dilaporin baru dulu, ya. udah dilaporin kan, baru nanti gua ketemu sama dia. Kan lah bikin konten. Kalau yang meninggoy begitu kan biasanya viral. Drama halu wartawan ya? Enggak, gue bukan wartawan. Gue manusia biasa, rakyat jelata. Gitu Rian Arifin ya. aja sering itu dibuat orang Jadi meninggal. lu sesama pendukung nggak usah Tapi kayak dia- begitu. dia- Makanya dia- kalau misalkan lu itu mendukung ya benar. dia tuh bukan pendukung. Banyak lah sekarang orang-orang yang bilang sekarang itu orang-orang itu ada yang beberapa jahat tahu. Orang-orang yang benar-benar ngedukung Nikita, dia itu bisa banget kayak ngefitnah orang di belakang nuduh. Ini udah zaman dulu. Kasusnya Novi. Iya kasih. Zaman dulu kasus Novi sama aja. Gue kan dibilang kaki 1000, kaki 5, kaki ini, kaki 6, kaki 1000. Ujung-ujungnya ketahuan sendiri. Siapa? Santai kan kalau sekarang gue expert tuh koma di fitnah kan. Dibilang nah itu. Padahal yang ngomongin gue cuma yang ngedukung Nikita sama gitu loh. Tapi makanya kalau gue tuh tipikal orang yang santai aja. Nggak pusing gue. Bukan urusan lu, Turunkan Jenggot. iya. Bukan urusan lu. Enggak itu teman gue. Itu teman gue. Bercanda itu jenggot. Oh maaf ya Bang Jenggot. Jenggot tuh teman aku, adik aku. Udah keburu emosi deh. Lihat dia dari tadi ada yang typing yang enggak. Sabar bu.
Kepencet sus, maaf. Waduh, Cici udah di. Nah ini mumpung Cici drama Ci, lu halus sakit udah. Apa, hati. Ci? Cici udah spill ya. Jadi aku sekalian juga mau Biasalah. manggil kepada Lambe Julid, kepada Bibir Netizen 15, kepada Olivia Store, kepada Haurina Rina 07, kepada King Chan, kepada Pizza, dan kepada Acanis Fakta Nyata yang selalu berkomul bersama-sama. Jantung aman. Cuma mau ngingetin itu aja. Kenapa sih Lambe julid? Dia tuh baik banget loh. Kenapa sih? Kenapa sih Lambe? Dia juga satu yang ngejokin sekomul itu, dan aku berani menyebut nama mereka karena aku merekam semuanya. Astaga. Cici. Iya, Ya ini fakta ampun, juga. nanti setelah julid gue kasih mereka pemahaman Gua ya. nggak ada dinamain kan, Bang Siapa Tai. siapa? Gua nggak. Ini fakta. Si ini siapa? Aku sebutkan sekali lagi ya. Ci, Kepada lupa gue Ci. 1. Bibir Netizen 15. Kedua, Lambe Julid. Ketiga, panggilan kepada Olivia Store. Keempat, kepada Haurina Rina 07. Kelima, kepada King Chan. Keenam, kepada Pizza. Dan ketujuh, kepada Acanis Fakta Nyata. Ya Jantung ampun. aman. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Mereka tuh orang-orang yang semua baik tuh, Cici. buat gue. Sorry ya, gue tuh merasa ya aku tidak ada permasalahan sama mereka ya. Jujur aku kalau ngomong di sini tuh sesuai kapasitasku. Tapi setahu aku kayak Kak Olivia, Lambe, Bibir Netizen, terus siapa lagi tuh? Yang gue tahu ya, mereka tuh orang-orang baik banget loh. Takutnya setahu aku orang-orang kayak mereka itu pasti terpengaruh. Kalau nggak dipengaruhi. Terpengaruh Mayres kayaknya itu. Ya, bisa jadi terpengaruh. Tapi karena mereka Karena aku terpengaruh, memang nggak pernah, aku nggak ya Ci, tapi mereka Kasihan itu loh. diperbincangkan terus di komulnya, diperbincangkan terus sampai dibawa-bawa sampai kasus dengan waktu Agus itu, kemudian ada Novi, sampai dibilangin dia nggak pernah minta maaf, mau sampai kambing nikah, kambing beranak apa gitu, juga tidak akan pernah minta maaf, dan itu diomongin. Bahkan ada satu mereka sebut, Siapa? katanya iya, Siapa yang nggak pernah minta maaf? Kasil. gitu. Jadi Enggak loh. mereka itu Kasil ini sportif loh. Enggak loh, Kak. Ini kok sama lu ya. Kasil ini sportif loh. Kasil. iya kan, Di bahkan kasus mereka Novi. ngomong, ya Di kasus sebentar Kak Ci. Novi ini gue kasih sama lo. Yang jadi gini, gue tahu yang disudutkan tuh gue. Karena kenapa Kasil itu nge-tag nama gue? Kan nama gue di-tag sama Kasil kan. Karena yang berkasus sama Kasil tuh cuman gue. Satu-satunya orang yang udah sampai DLP kan sama Kasil itu gue. Kalau yang lainnya itu ada yang cuman disomasi di permohonan maaf ini. Cuman gue satu-satunya yang di LP-kan sama Kak Sil, dan gue tidak pernah meminta maaf sama Kak Sil. Tapi kenapa sekarang gue bisa membaik sama Kak Sil? Karena Kak Sil ini sportif. Gue tahu bagaimana Kak Sil meminta maaf ke gue karena dia tahu gue di sini tuh nggak salah juga. Dan posisinya waktu itu Kak Sil juga kena pengaruh orang. Jadi kalau lu mengatakan Kak Sil nggak pernah minta maaf, Kak Sil ini orangnya sportif. Karena posisinya waktu itu memang gue tidak tahu apa-apa dan Kak Sil digoreng-goreng juga sama orang, akhirnya Kak Sil terpengaruh. Dan dia juga akhirnya meminta maaf. Biarpun gue udah di LP kan. Dan akhirnya hubungan gue sama Kak Sil deket. Dia bener-bener deket. Jadi jangan ngomong kayak begitu. Karena yang disebut, kalau lu ngomong masalah kasus lama itu yang diomongin tuh gue. Karena gue yang memang di LP kan sama Kak Sil. Dan gue memang udah tahu misalkan Kak Sil dapat data gue dari mana, nama gue siapa, ini itu, gue tahu gitu loh. Jadi ini bukan urusan masalah maafkan tidak maaf, sportif atau tidak sportif. Jadi makanya kenapa gue naik di sini dan gue mau bersuara, karena ini memang terjadi dalam diri gue gitu. Di permasalahan kasus lama, ya ini adalah kesalahpahaman yang gue di mana gue mempertahankan juga apa yang menurut gue benar. Dan mungkin waktu itu Kak Sil juga mempertahankan apa yang menurut Kak Sil benar. Dan akhirnya terbukti sendiri gitu loh. Dan Kak Sil sportif. Gitu. Jadi kalau buat orang yang di luar sana yang menggoreng-goreng ini itu, lu orang salah. Karena bagaimanapun yang berkasus adalah gua.
Gua yang mengalami kasus ini sendiri. Itu sih yang gue bisa ngomong gitu loh. Makanya kalau lu sekarang gue naik di sini ya gue bersaksi sesuai dengan fakta apa yang gue bisa katakan. Gue tidak mengurang-ngurangi, gue tidak menambah-nambahkan. Itu sih yang menurut gue ya. Terlepas dari apapun itu. Jadi nggak usah nyeret-nyeret kasus-kasus yang lama-lama. Kalau kasus-kasus yang lama ada ini itu, ya gue kurang tahu. Tapi kalau memang terjadi sama gue, faktanya seperti itu. Gitu sih kalau dari gua ya. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang lain nih ya, jangan sampai kalian terprovokasi, terpengaruh dengan urusan-urusan yang menurut aku itu nggak fatal. Menurutku gitu loh. Karena tidak ada yang dirugikan. Dari pihak si Kak Nicky Jam pun juga nggak bermasalah. Kalau setahu gua, jikapun memang bermasalah pasti akan Kak Sil pasti akan di DM lah. Pasti akan ada dikonfirmasi lah. Kayak begitu sih. Gitu ya temen-temen ya. Ini kok jadi bersuara udah ngoceh nih gua. Oke, Maaf ya, jadi ngoceh gua. Jadi buat teman-teman yang gua tahu ya, kayak Lambe itu baik banget. Gue tahu, gue kenal Lambe, gue kenal Kak Olive juga baik banget. Miss Fakta, gue juga tahu dia baik banget. Jadi gue berharap kalian orang-orang yang gue kenal tidak terpengaruh. Jikapun kalau memang pun ada kesalahan atau kesalahpahaman yang mungkin yang dialami sama Kak Sil sekarang, Kak Sil masih bisa diajak komunikasi kok. Selagi kalian tidak anarkis ya, maksudnya bukan kayak sarkasme. Kalau dulu kan gue, nih gue harus sama lu ya nih ya, gue ceritain ya. Satu alasan kenapa gue langsung jadi sarkasme sama Kak Sil, waktu itu Kak Sil tidak memberikan gue kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi bukan berhasil gue langsung ngomongin Kak Sil di belakang loh, tidak. Gue dengan gentle, gue masuk ke salah satu room yang dimana di situ semua pendukung Kak Sil. Gue inget banget ada Kak Sil, ada Erin, ada Bang Gold, terus ada siapa tuh? Wakanda. Gue inget banget di situ. Ya. Gue berusaha untuk naik, gue minta nomor Kak Sil, tapi mungkin waktu itu Kak Sil lagi panas, karena waktu untuk Kak Sil mungkin lagi terpengaruh dengan banyak hal, ya karena ada omongan dari Ladusing dan segala macam, dan akhirnya waktu juga yang membuktikan, ya Kak Sil bisa bersaksi sendiri tanpa gue ngomong. Kalau kalian mau tahu serincinya Kak Sil nanti bisa ngomong sendiri, karena gue nggak mau ngejelekin orang di sini. Tapi yang pada dasarnya waktu yang membuktikan gue siapa, mereka siapa. Itu Kak Sil sendiri yang memang ngerti ya. Di situ gue ingin menjelaskan sama Kak Sil, gue naik tapi gue diserang sama satu kelompok itu. Gue berusaha untuk klarifikasi dulu loh. Tapi tidak menjelekan Kak Sil, tapi gue berusaha untuk klarifikasi. Gue minta tolong sama Koko Hero. Gue bilang, kok tolong kok minta nomor WA-nya Kak Sil, karena gue nge-DM tidak direspon sama Kak Sil. Gue mau ngomong, kalaupun memang Kak Sil tidak mau memberikan WA-nya ke gue, lu punya 2 HP nggak? Kalau punya 2 HP, lu hadapin HP gue sama HP lu untuk gue ngobrol sama Kak Sil. Kak Sil nggak mau. Kak Sil nutup akses. Oke, gue cari cara ke TokTok. Gue cari cara ke TokTok, gue nge-DM Kak Sil, tidak direspon. Jadi gue lihat lambang dia live itu baru gue masuk, dan di situ ada si Bang Gold ini itu segala macam. Gue berusaha untuk naik. Gue cuma ngomong, Kak Sil masalahnya apa sama aku? Boleh nggak aku minta nomor WA Kak Sil? Boleh nggak kasih kesempatan aku untuk ngobrol? Nanti setelah Kak Sil selesai ngobrol, Kak Sil blok aja. Tapi Kak Sil di situ bener-bener marah sama gue. Gue inget banget kata-katanya nih. Etiskah Anda, gitu kan nadanya dia kan, etiskah Anda, kamu seolah-olah tuh gue disudutin banget, dan gue di situ diserang banget sama teman-temannya Kak Sil juga yang dia nggak tahu, yang dimana gue benar-benar nggak punya akses sama sekali. Gue ngoceh-ngoceh di situ, malah gue diturunin, dan gue nggak punya cara apapun untuk menjelaskan karena waktu itu Kak Sil nggak mau kasih gue kesempatan. Akhirnya gue nge-live pakai akun gue sendiri dan gue sarkas di situ. Itu awal mulanya kalau kalian tahu. Ya, jadi jangan disamain dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu receh. Cuman urusan ngomong masa penangguhan penahanannya aja yang belum diputuskan hakim, lu udah jadi masalah. Receh itu menurut gua. Jadi jangan disamain ya sama kasus gue waktu dulu ya. Kalau kasus gue yang dulu ini beda. Gue tidak diberikan akses untuk Kak Sil mempercayai gue, karena itu Kak Sil terlalu banyak tekanan di luar sana. Jadi gue paham itu.
Jadi jangan disamakan. Paham ya? Jadi buat kalian semua udah selesai, sudahin. Buat teman-teman yang lain gak usah dipermasalahin masalah penangguhan penahanannya itu, gak usah dipermasalahin. Itu hal kecil, hal receh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gua hanya bisa mengklarifikasi dikit akan hal itu. Tidak boleh disamakan. Kalaupun akhirnya gue di LP sama Kasil ya memang karena gue sarkas. Gue akuin gue sarkas waktu itu. Tapi gue gak kayak lu. Gak bisa melantam. Cuman ngomong rambut pirang. Ya. Gue gak kayak lu. Kalau gue langsung sebut nama. Makanya kenapa gue bisa di LP. Karena gue sebut nama. Kagak mau pakai rambut pirang lah. Dan inilah. Ya receh lah menurut gue. Ya receh. Kenapa kalau gue bilang receh? Masalahnya apa? Kalau gue ngomong receh itu masalahnya memang receh kok. Orang gue selalu kok bikin konten yang mengatakan Nikita Mirzani bebas. Gue selalu ngomong juga gue pasti bebas. Gue yakini dia bebas kok. Dan gue ngomong fix pasti bebas. Kalau kalian pendukungnya Nikita, kalau di saat ngomong bebas, kalian tuh pasti akan senang. Menurut gue loh, kalau lu pendukung, kalau lu haters atau lu pendukung gang sirkus, lu pasti akan tuh kan ini tuh enggak. Kalau lu namanya pendukung, apapun sesuatu yang positif, yang bentuknya doa, itu pas. Sekarang gue tanya sama lu, yang lu butuhin apa sih dari pendukung Nikita? Nikita di dalam lapas terus. Iya, fokus aja gitu loh. Jadi jangan kemana-mana, kalian fokus aja. Semakin kalian melakukan seperti ini, malah kasihan ke Nikitanya. Ini persis kasusnya waktu zamannya Novi. Ya makanya kenapa alhamdulillah akhirnya Novi mau mendengarkan aku. Dan akhirnya sekarang dia punya karir udah makin melejit, makin melesat. Coba dia ngikutin teman-temannya yang pura-pura jadi pendukungnya dia tuh. Jatuh dia sekarang. Jadi kalau kalian jadi pendukungnya itu yang bener. Gitu loh. Dari hati, bener-bener dari hati lakukan. Jangan karena ada mau sesuatu. Kalau lu cuma mau sesuatu ini itu, ya itu urusan lu. Tapi menurut gua, lakukan semua itu dari hati. Kalau lu tanya sama gua, Nikita Mirzani pasti bebas. A1 tuh. Masa penangguhannya A1. Mau apa lu kalau gua mau ngomong kayak gitu? Apa masalahnya? Kalau gue maunya kayak gitu kenapa? Apa permasalahan kalian kalau gue ngomong kayak begitu juga? Gue selalu kok ngomong di konten-konten gue, Nikita Mirzani pasti bebas. Nikita Mirzani pasti bisa kumpul dengan keluarganya. Lu buka aja konten gue, banyak kok yang nonton. Sampai 900.000 sampai se-app. Dan rata-rata yang komen juga hampir 1.000 lebih. Kalau yang ngedukung 80% mereka tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah cuma dari orang-orang yang gak suka sama Niki. Yang mempermasalahin. Lu jangan lu kayak gini tuh malah bukan mempersalahkan. Lu malah mempersalahkan pribadi sendiri ke Kak Sil. Berarti lu tanyakan ada masalah apa lu sama Kak Sil. Kalau orang yang mendukung Nikita Mirzani, dia tidak akan permasalahkan. Tapi kalau lu bermasalah dengan pribadi orangnya, lu tanyakan lu bermasalah apa dengan pribadi orangnya. Kalau memang lu punya masalah sama pribadi orangnya, lu selesaikan sama orangnya. Jangan ke Nikitanya. Jangan mempermasalahkan Nikitanya, tapi lu tanyakan ke pribadinya. Misalkan lu kalau masalah sama Kak Sil, lu tanya masalah lu apa sama Kak Sil. Kak Sil akan bereskan satu persatu kalau memang lu punya masalah sama Kak Sil. Masalahnya Udah gitu doang aja. Masalahnya ini yang nyerang ini sekarang yang mengaku pendukungnya Niki. Itu loh. Yang nyerang Kak Sil sekarang pendukungnya Niki. Itulah Meres tadi. Makanya lucu. Aduh, jadi engap kan gue, jadi lambung gue naik lagi nih. Biasanya gue napas bisa sampai 50 detik ngoceh. Napas 10 menit, 10 detik ngoceh. Minum air putih, cuy. Minum air putih. Ayang, aduh, udah ya teman-teman, ada ayang aku masuk. Ayang aku udah masuk daripada nanti gue dicerai, urusan gue di rumah sakit, nih.
Udah tuh kan jadi rame kan, dari yang nonton 100 jadi 400. Maaf ya jadi huru hara ya teman-teman ya, maaf ya aku mau turun dulu. Ya Kak Sil semangat ya Kak Sil. Ya Oke, buat Ci. MA, Cepat sehat Rio, ya, Ci. Dona, Airstaker, Samvera. Ci. Bang Yamin makasih ya kemarin ucapannya Bang Yamin buat aku. Makasih banyak ucapan ulang tahunnya. Pulih Cici, cepet pulih. Speedy recovery. Makasih ya udah naik ke atas, udah balik pemahaman. Terima kasih ya. Putus-putus. Heeh. Cepat sembuh. Iya teman-teman makasih ya. Ya udah kalian lanjut Gi. Pokoknya jangan pedulikan hal itu. Nanti kalau urusan-urusan mereka, apa yang gue bisa bantu nih gue bantu. Nanti gue masuk ke room mereka. Gue akan kasih tahu, gue akan debat secara positif sama mereka. Udah. Cuy, ini catatan buat teman-teman yang gue kenal ya. Yang teman-teman yang gue kenal doang, yang gue tahu baik. Kalau enggak, yang gue nggak mau. Ngapain? Gak ada urusan. Apalagi Mayres gak kenal gue. Bye bye semuanya. Bye, cepat sehat. Dadah Ci, dadah. Cici sakit Iya. aja powerful gitu, gimana nggak sakit ya? Oh, lantam mulut dia kalau nggak sakit. Ya, itulah ya. Jadi hati-hati dengan, kalau demo kemarin, hati-hati dengan provokasi. Jadi sangat mau diprovokasi dengan jual nama bahwa menjunjung kebenaran lah segala macam ya kan, tapi menyudutkan kawan itu salah juga. Hati-hati, yang ingin memecah belah itu hati-hati, penyusup itu. Iya. Aku tadi berani sebut nama mereka karena memang aku punya videonya, VT-nya itu 2 kali saat mereka komul. Dan sebenarnya oke, Ya, coba aku nanti masih, saya ngomong sama mereka. kalau cuma Myros nggak masalah, Saya tapi tahu itu. membahas sampai ke katanya iya itu di komul itu, dan yang ada di komul itu ya mereka-mereka aja gitu, para penjilat katanya. Dan ada mereka sempat bahas ada satu lagi tuh perempuan yang dari Cianjur punya anak 2 katanya. Jadi itu perempuan-perempuan itu. Nah makanya tadi aku menyebut nama ini. Silahkan kalau mereka merasa bahwa aku menyebut nama tanpa alasan, mungkin masih bisa aku tunjukin kembali jejak digital mereka gitu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Karena jangan karena satu hal kemudian dibiaskan ke segala arah, kemudian mulai generalisasi semuanya gitu. Itu harus belajar hati-hati. Itu untuk mengangkat suatu isu. Kalau memang mereka ternyata bermasalah dan Kasil dari sebelumnya, seharusnya mereka DM Kasil one on one. Tidak mereka angkat dan mereka bahas secara berjamaah di komul yang sifatnya publik gitu. Makanya aku tadi ngomong karena aku tahu pasti ada yang kenal mereka di sini. Gitu. Ya saling mengingatkan ya gitu, karena mereka berani bicara itu di komul ya, saya yang ada saat itu yang dibicarakan oleh mereka juga, saya harus berani untuk sebut nama mereka gitu. Ya, jadi apa ya? Ini kan sudah ketahuan sih pemainnya. Cuman saat ini dia masih nggak mau ngaku, si Mayres. Dan sekarang dia malah playing victim, seolah-olah tersakiti, menyakiti. Padahal malam itu dia yang menantang. Tanyalah MA, tanyalah Bang Aryo. Ada Samvera juga ada itu malam. Dia yang menantang, dia yang berani samperin aja gitu dia kan. Saya tunggu basa-basa dia kan. Begitu sudah dicari tahu, dapat alamatnya, dia playing victim dengan nangis-nangis. Bang. Aku diancam loh di DM ya, kan abang dengar kan? Iya, udah dengar. Diancam katanya Bang Aryo mau ini di DM lu ini akan gua viralin. taruh di VT gua. Biar lu gua viral, lu butuh follower kan? Gua digituin loh bang. Buset, siapa dia? Dia nggak sadar diri, emang dia siapa? Gitu.
Itulah kayak lagunya. Kamu salah orang. Meres, meres. Udah gue kasih tahu, udah gue nasehatin. Cuman kenapa ya orang itu NPD banget gitu ya? Kalau gue perhatiin NPD, playing victim tuh masuk semua ke dia itu. Seolah-olah apa ya? Padahal begitu gue lihat VT-nya juga, ya lu sama aja. Lebih parah lu gitu kan. Lu nggak Bang Yamin? Boleh paling gede nih bulan ini kasihnya. Itu loh. Ini dulu gue ditelepon. Ayo KMA, tolong kasih pencerahan KMA, semua lagi pada diam. Assalamualaikum Bang Yamin, Bang MA, Kak Sil, dan teman-teman yang lainnya. Iya, waalaikumsalam Pak Sukarman. Kabarnya gimana ini Bang MA sama Bang Yamin ini? Sehat Bang Yamin? Sehat Pak, alhamdulillah. Lanjut. Ya masih di Tangsel Bang Yamin? Enggak, Apa di Medan? di Tangerang. Tangerang Baru Selatan? baru 8 bulan. Janganlah secara spesifik Pak. Tangerang. Tangerang. Maksudnya apa Bang? To the point, langsung ngomong apa yang mau disampaikan. Nggak ada, cuma nanya kabar aja Bang Yamin, nggak pernah komunikasi lewat PT ataupun lewat apa Ya Pak kan, lab. Sukarman. Ini Pak Sukarman ini yang dibela Kak Sil nih di Sumatera Utara. Ya kan Kak Sil ya? Betul Bang Yamin, saya adalah kliennya Kak Sylvia yang dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Mikian Bang Yamin. Saya pro bono murni itu. Dibela Kak Sil itu tanpa bayar seperak pun. Terus terang aja Kak Sil. Turun ke Provinsi Sumatera Utara Padang Lawas itu tanpa biaya dari saya. Bahkan saya dikasih cucuran dana dari Kak Sil untuk membantu kehidupan saya, yang mana selama ini dengan adanya kejadian ini anak saya tidak bisa sekolah lagi, istri saya meninggal. Disitulah Kak Sil istilahnya terpanggil untuk membantu dalam hal kasus saya ini, istilahnya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh mantan kepala desa itu. Demikian kawan-kawan informasinya. Kalau ada Kak Sil yang ada yang tidak suka dalam hal gerakan saya cuman mendengar dan melihat. Mudah-mudahan orang itu akan sadar bahwa kebaikan Kak Sil itu tak sebanding dengan mereka yang menyampaikan. Memang orangnya Kak Sil to the point, narasi tentang hukum saya salut, dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan selalu untuk Kak Sil dan rezeki yang melimpah ruah demi untuk membantu rakyat yang tertindas ataupun rakyat yang terdolimi. Demikian rekan-rekan. Ya, mau nanya Pak Sukarman, jadi kepala desanya udah nggak itu lagi ya? Betul Bang Dongan. Dongan Seuta apa Dongan apa ini? Dongan apa Gus? Dongan apa Gus?
Apa artinya untuk dengan Nabokos? Ya teman orang susah. Ya, teman akrab gitu dengan Nabokos. Iya. Jadi kalau kita dari Sidempuan ke tempat Palas ya, Palas Bapak ya. Itu Betul. berapa jauh Pak perjalanan? Perjalanan sekitar 4 sampai 6 jam. Masih jauh, masih gimana kalau ke tempat Pak Sarmadan? Ada ke sana nggak tempat Bapak itu? Enggak. Pak Sarmadan kan orang Tapanuli Selatan itu Padang Sidempuan. Enggak, orang Palas. Ngomong-ngomong kalian pulang kampung nih. Ah, ini Bang Amin ini satu lagi orang laporan nih. Pak Sarmadan itu kan pernah nyalon Bupati Padang Lawas itu, Bang. Iya, Sarmadan, tapi kan yang di backup dia kan bukan itu. Dia kan yang di backup dia yang bupati sekarang loh, Pak. Ya, si Putra Mahkota Alam. Putra Mahkota. Saya kan tim dia juga dulu. Oh iya ya. Ya. Betul, Bang. Ya. Kalau Pak Sarmadan itu orang Sibuan. Ya, orang Sibuan dia sana. Nah, dekat itu Bang dengan saya itu sekitar 1 jam naik sepeda motor ataupun naik mobil, Bang. Iya. Berarti Bapak masuk ke dalam lagi ya? Sebentar ini kayaknya Komal Padang Lawas nih jadinya berubah nih hasil. Ini ada MA, ada